Alhamdulillah senang sekali bisa ketemu lagi dengan teman-teman untuk tetap mendiskusikan topik-topik teraktual dan terupdate yang ada di sekitar kita. Baru saja kita mendengar bahwa beberapa saat yang lalu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mewacanakan untuk tidak lagi melayani pasien dari orang-orang kelompok orang kaya dengan program BPJS. Tentu saja hal ini kembali menimbulkan pro dan kontra dan banyak sekali pendapat-pendapat yang mulai bermunculan di dalam masyarakat. Tentu ini menjadi topik yang menarik untuk kita obrolkan dan saya alhamdulillah hari ini sudah bisa mengundang atau menghadirkan seorang tokoh kesehatan, seorang praktisi di bidang kesehatan, ada Dr. Muhammad Amin, spesialis mikrobiologi. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan hari ini sehat dokter? Alhamdulillah. Fit, Ustaz Yusuf. Mantap. Tetap bersemangat insya Allah. Dokter, beberapa waktu yang lalu kita mendengar wacana baru lagi nih dari Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi bahwa BPJS dicanangkan untuk tidak lagi melayani pasien-pasien dari orang kaya. Nah, mengapa wacana dari pemerintah untuk membatasi layanan BPJS bagi orang kaya ini kemudian mulai menuai kritik dari masyarakat? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi mengenai eh, mungkin kayak restriksi gitu ya. Orang kaya sebaiknya gitu ya disarankanlah sama beliau itu untuk menggunakan double asuransi gitu ya. Selain BPJS, itu juga menggunakan asuransi yang lain, asuransi swasta tentu saja ya. Eh, harapannya apa? Harapannya nanti yang pertama mereka akan melakukan bukan dilarang sama sekali gitu, Ustaz Yusuf, orang-orang kaya itu untuk menggunakan BPJS akan tapi eh, dalam batas-batas modalitas terapi tertentu itu nanti akan switch itu bukan switch akan combine ya sorry akan combine pembiayaannya dengan eh, asuransi swasta itu tadi. Jadi kalau misalkan mereka mau naik kelas ya perawatannya itu mesti nanti dibiayai oleh asuransi swasta bukan dari kantong pribadi langsung tapi melalui asuransi swasta tadi itu. Kalau misalkan eh, obatnya mau minta yang eh, agak lebih baik gitu ya, eh, maka nanti akan dilayani oleh oleh asuransi swasta. BPJS ada sebenarnya akan tetapi hmm, jangan pakai yang itu kan murah-murahan. Mungkin Pak Menkes nggak ngomong gitu ya. Tapi maunya itu kayak gitu ya. Jadi orang-orang kaya itu nanti kalau mau ibaratnya top up naik kelas lah ya, naik kelas dengan fasilitas yang lebih wah gitu ya dibandingkan dengan yang diberikan oleh BPJS itu mungkin bisa dibiayai oleh asuransi swasta. Jadi bukan sama sekali tidak boleh gitu pakai asuransi BPJS. Wong mereka tetap diwajibkan kok ya. Semua masyarakat baik kaya maupun miskin tetap diwajibkan. Nah, mengapa menuai kritik dari masyarakat? Jadi begini, masyarakat itu kan diwajibkan ya mengikuti BPJS, baik sebagai peserta mandiri maupun PBI, peserta bantuan iuran yang preminya itu dibayari oleh pemerintah. Nah, ini saja, Mas Yusuf, itu melanggar prinsip syariah, gitu ya. Tetapi kemudian ditambah lagi agar peserta dari kalangan kaya itu ikut juga asuransi yang lain, swasta agar bisa mendapatkan layanan yang tidak ada di BPJS atau naik kelas standarnya gitu. Ya mesti saja menuai kritik gitu ya. Lah kenapa? Ya kan harus bayar bayar double itu. Satu harus membayar preminya BPJS, yang kedua harus membayar premi asuransi swasta tadi itu. Nah, di samping juga hal ini tidak menyelesaikan persoalan krusial. Apa itu? Dana yang tidak banyak gitu ya alias tidak cukup lah untuk mendanai pelayanan kesehatan rakyat Indonesia Indonesia Raya gitu ya Mas Yusuf. Baik. Tapi setahu saya sejak awal program BPJS ini sebenarnya sudah banyak pro dan kontra, dokter. Bukan hanya ketika ada wacana baru ini. Nah,
kenapa dari awal sudah menimbulkan pro dan kontra? Apakah ada unsur-unsur dalam BPJS ini yang kemudian dianggap bermasalah dari sudut pandang Islam? Ya, ini pertanyaan yang sangat-sangat penting saya pikir ya. Apakah ada ke apa permasalahan gitu ya jika dipandang dengan sudut pandang Islam. Loh, kenapa ini penting? Karena sebagai seorang Muslim ya kita memahami bahwa syariat Islam ini ada dalam rangka untuk menjadi rahmat dan kebahagiaan bagi manusia dan sekaligus menjadi kewajiban kita untuk mengikutinya. Sehingga penting sekali bagi kita ini untuk selalu mempertanyakan apakah perbuatan kita termasuk dalam hal ini adalah JKN itu ya sesuai atau belum dengan syariat. Nah, setidaknya ada dua unsur JKN yang tidak sesuai dengan syariah, yang nantinya ketika kita tahu bahwa itu tidak sesuai dengan syariah, tentu kita akan menghindar. Yang pertama apa? Yang pertama adalah menyerahkan pembiayaan pelayanan kesehatan kepada rakyat. Padahal itu adalah tugas negara. Jadi pelayanan kesehatan itu bersama dengan pelayanan pendidikan dan juga keamanan itu adalah menjadi tanggung jawab negara, Mas Yusuf. Bukan dibiayai mandiri oleh masyarakat itu. Kalau sekarang kan enggak dibiayai secara mandiri oleh masyarakat melalui asuransi gitu. Ada yang bayar secara mandiri, ada yang PBI gitu ya. Nah, kemudian unsur yang kedua yang tidak sesuai dengan syariat adalah pembiayaan itu dijalankan dengan sistem asuransi. Sudahlah nggak sesuai dengan syariat dengan diserahkannya pendanaan apa pelayanan kesehatan dari kepada rakyat, caranya juga salah, gitu ya. Tidak sesuai syariat, yaitu dengan sistem asuransi. Ketidaksesuaian asuransi dengan syariah ini adalah bahwa dalam bahasa fikihnya ya asuransi itu kan dekat dengan ad-doman ya. Nah, bagaimana prinsip ad-doman atau penanggungan atau penjaminan di dalam syariat itu? Tentu adoman dalam syariah itulah yang nanti akan dipakai sebagai standarisasi apakah asuransi itu memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam adoman itu. Nah, di dalam adoman atau pertanggungan tadi itu ada tiga orang yang bermuamalah. Yang pertama orang yang ditanggung, yang kedua penanggung, yang ketiga penerima tanggungan. Dalam konteks asuransi BPJS, orang yang ditanggung itu ya pasien itu. Ya, kemudian pasien itu kan diwajibkan membayar premi baik itu mandiri maupun yang PBI. Ya, oke itu mungkin kita istilahkan sebagai pihak pihak pertama gitu ya. Yang kedua pihak penanggung. Siapa? BPJS. Pihak kedua yang mereka menerima premi dari pihak pertama itu. Kemudian yang ketiga adalah penerima tanggungan. Dalam hal ini adalah Vaskes yang nanti akan bisa mengklaim, meminta klaim pembayaran kepada BPJS, bukan kepada pihak pertama. Di mana pihak yang pertama ini berkewajiban, atau pasien lah ya, itu berkewajiban membayar premi. Sedangkan pihak kedua berkewajiban memberikan tanggungan berupa pembayaran klaim dana perawatan kesehatan yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pihak yang kedua. Sedangkan pihak ketiga berkewajiban untuk melakukan perawatan kesehatan kepada pihak kedua. Nah, di masa Rasulullah Muhammad SAW ada peristiwa di mana Rasulullah Muhammad SAW enggan mensolatkan jenazah seseorang yang masih apa ini memiliki kewajiban membayar hutang itu, Mas Yusuf. Ini kita anggap sebagai pihak pertama ya. Nah, kemudian setelah Rasulullah mengatakan aku tidak mau mensolatkan karena dia punya tanggungan utang. Kemudian ada seorang sahabat yang mau menanggung kewajiban pembayaran hutang jenazah tadi. Kita sebut sebagai pihak kedua. Dalam hal ini kalau kita analogikan itu sebagai BPJS lah ya. Dan dibayarkan kepada siapa? Kepada pemilik piutang atau pihak ketiga. Kalau dalam hal JKN itu ya sebagai vaskes lah ya. Orang yang memiliki piutang kepada pihak pertama. Nah, dalam kasus yang terjadi di masa Rasulullah Muhammad SAW ini, pihak pertama tidak memiliki kewajiban apapun, termasuk kewajiban membayar sejumlah uang sebagai premi itu, Mas Yusuf. Lah, kalau di sini kan wajib bayar premi gitu. Maka disinilah letak penyimpangannya. Menurut syariat, seharusnya tidak ada kewajiban bayar premi, tapi dalam sistem asuransi kekinian malah diwajibkan membayar premi. Itu yang pertama. Adapun hal lain di mana klaim dari Fasiankes yang dipending, jadi tidak seluruh apa namanya ini permintaan pembayaran dari Fasiankes itu lancar masih itu masih dipending lah, mungkin tidak dibayar sekarang, dibayar bulan depan, disuruh menyelesaikan ini itu dan seterusnya. Kemudian ada persoalan defisit
di dana BPJS itu. Jadi pembayaran klaim itu lebih besar dibandingkan dengan eh, pemasukan dari pembayaran premi gitu. Kemudian ada premi tertunggak ya, banyak para peserta BPJS itu yang tidak lagi bayar preminya gitu ya, dan lain-lain. Ini adalah teknis saja yang semestinya kalau hari ini itu kita dapatkan, mestinya itu nggak ada ya pelayanan kesehatan yang menggunakan yang mengalami seperti itu di dalam sistem syariah, sehingga tidak perlu apakah orang kaya itu akan apa harus direstriksi penggunaan BPJS-nya, apakah orang kaya itu harus menggunakan double asuransi ya, BPJS yang wajib dengan asuransi swasta begitu. Sehingga mestinya kalau dua unsur tadi itu tidak tidak ada, ya mestinya nggak ada persoalan-persoalan itu, Mas Yusuf. Jadi minimal ada dua hal yang tidak sesuai dengan syariat, bahwa yang pertama adalah seharusnya kesehatan masyarakat itu ditanggung oleh negara, begitu dokter Ye. Betul, itu yang Nah, pertama. kalau hal itu memang menjadi kewajiban negara, kita punya riwayat bahwa Islam pernah berkuasa selama kurang lebih 13 abad. Apakah ada catatan sejarah yang mengisahkan bahwa memang di dalam daulah Islam tersebut kemudian menanggung seluruh kebutuhan kesehatan masyarakat? Apakah ada catatan sejarah yang bisa disampaikan? Ya, ini juga pertanyaan yang sangat-sangat menarik sekali, sangat seksi ya. Saya pikir masyarakat harus tahu ini ya. Jadi ternyata para khalifah masa lalu itu telah menjalankan sistem ini di mana pelayanan kesehatan itu tidak dijadikan sebagai komoditas ekonomi, akan tapi betul-betul sebagai pelayanan murni ya, di mana pemerintah ataupun rumah sakit dalam hal ini tidak mencari untung sama sekali gitu ya. Tidak peduli berapapun dana yang dikeluarkan, itu tidak mencari untung. Dan para khalifah masa lalu telah menjalankan sistem ini dengan sangat baik sekali, yaitu menggratiskan pelayanan kesehatan. Bukan, jadi kan kalau selama ini gini Mas ya, kesehatan gratis itu acak-adul ya, ala kadarnya. Enggak, itu sangat bermutu ya. Pelayanan kesehatan itu sangat bermutu dan gratis. Untuk siapa gratisnya itu? Untuk seluruh warga. Tidak ada diskriminasi antara kaya, miskin, muslim, non-muslim, pejabat atau rakyat biasa, orang kota ataupun orang desa, bahkan pendatang itu Mas Yusuf, orang dari luar negeri misalkan kepingin berobat ke negara khilafah, itu juga digratiskan. Ya. Ada setidaknya dua sejarawan Muslim yang menulis ini ya, yaitu yang pertama Al-Makrizi, beliau hidup di abad ke-15 Masehi, dan Ibnu Ilyas yang juga hidup di masa-masa itu. Beliau berdua ini melaporkan bahwa Sultan Kolawun pada abad ke-13 tahun 1284-an ya, itu telah menggratiskan pelayanan kesehatan kepada warganya dan orang asing yang berobat. Sekaligus kalau pasien itu sudah keluar rumah sakit mungkin karena sembuh ya, itu dikasih pakaian itu Mas Yusuf, dikasih baju ya. Dan sudah dikasih baju digratiskan, sudah gitu dikasih uang. Berapa? 5 dinar. Coba kalau 5 dinar itu kan kalau kita rupiahkan sekarang itu sekitar berapa itu ya? Satu dinarnya itu 4 seperempat gram emas gitu ya. Sekarang umpamanya 1 gram emas itu kita hargai 2 juta lah ya misalkan ya, 2 juta. 2 juta dikali 4,5 itu 89 ya, 9 ah enggak, 8,500 satu dinarnya. Lah kalau 5 itu lebih dari 40 juta Mas Yusuf. Semua pasien yang KRS itu nggak bingung, aduh gimana saya harus membayar ini biaya perawatan. Nggak bingung begitu, tapi justru mereka itu mendapatkan fasilitas. Sudahlah pelayanan gratis, bermutu, dapat uang sangu lagi, Masya Allah. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Dan kemudian catatan-catatan sejarah ini kemudian juga dikutip oleh para sejarawan Barat, termasuk eh, ada seorang tentara namanya Gomar ya. Gomar itu seorang tentara yang juga seorang peneliti di Mesir. Dia itu menuliskan atau mengutip laporan ini ya, bahwa ternyata di Mesir itu sudah berjalan, kata dia itu 600-an tahun gitu, Masya Allah. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau kalau Islam punya teori begitu ya, itu bukan cuma sekedar teori, tapi sudah pernah dijalankan. Dan saya rasa
kalau umpamanya Mas Yusuf ditawarin gitu ya, Mas Yusuf mau nggak ya kalau berobat ya, misalkan ada orang yang sakit gitu ya berobat terus digratiskan disangoni emas 5 5 dinar atau uang kalau dirupiahkan itu 40 juta lebih. Menolak atau menolak? Saya rasa tidak ada Sepertinya orang yang waras itu akan menolak itu ya. Semua pasti akan menerima itu ya. Begitu Mas Yusuf. ini catatan sejarah yang luar biasa. Saya baru dengar ini, Masya Allah. Dan kayaknya bakal tidak ada di dalam catatan sejarah lain di luar Islam ya, kayaknya sampai sebegitunya memperhatikan para pasiennya, dokter ya. Masya Allah, luar Betul. biasa. Baik. Nah, itu kan butuh pembiayaan yang cukup besar ya, dokter, bagaimana mengobati pasien secara gratis. Even misalnya selesai di situ aja, misalnya nggak usah dikasih pesangon, nggak usah dikasih sangu. Selesai di pengobatan gratis aja itu sudah butuh biaya yang cukup besar. Ya, Bahkan kalau saat ini yang alami, ketika masyarakat sudah ikut iuran, ikut membayar preminya, ternyata mereka masih mengatakan bahwa ini defisit dan segala macam. Pertanyaannya, kok bisa? Kok bisa di dalam daulah Islam, di dalam era khilafah itu dilakukan hal seperti itu? Siapa yang membiayai? Dari mana sumbernya? Kan itu yang jadi di pikiran kita. ya, tepat sekali. Dulu ada salah satu parpol yang mempromosikan dirinya itu ya pada saat kampanye itu Mas Yusuf. Nanti kalau saya atau partai kami menang, kami akan menggratiskan BPJS. Nah, begitu Hmm. dia. eh Saat ini ya kita kan waktu itu bertanya menggratiskan peserta BPJS dari mana dananya gitu ya? Dari mana dananya? eh Sedangkan saat ini apa namanya dana kesehatan APBN itu pagunya kan cuma sekitar seberapa itu 186 triliun Mas Yusuf 186 kemudian nanti mungkin ditambah lagi dengan dana BPJS itu ya mungkin sekitar berapa itu ya kita anggap saya lupa datanya sekitar 200-an nggak salah ya 200-an triliun itu ya coba nanti bisa dicek lagi ya jadi totalnya kan sekitar 300-an triliun ya Hmm. dengan pelayanan yang seperti ini ya pelayanan yang ala kadarnya seperti ini jadi dibutuhkan dana sekitar 300 triliun. Nah, kita akan bandingkan gitu ya. Dari mana Islam memiliki dana sebesar itu 300 triliun itu. Jadi tentu saja ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan para khalifah, para pemimpin negara khilafah itu untuk memberikan pelayanan kesehatan yang gratis kepada warganya, itu tentu juga sudah memberikan support system gitu. Ditopang dengan apa? Dengan sistem ekonomi dan juga sistem yang lain termasuk pendidikan. Sistem ekonomi memastikan dana itu ada. Itu yang pertama. Sistem pendidikan memastikan bahwa para pelaku yang melayani kesehatan itu ataupun juga pemerintahnya sendiri itu amanah. Tidak dintit uangnya itu Mas Yusuf. Tahu dintit ya? Tidak ditilep gitu loh. Tidak dimakan uangnya itu, tapi betul-betul amanah dipakai untuk melayani rakyat gitu ya. Tidak sidik-sidik korupsi, sidik-sidik korupsi, enggak begitu ya. Tapi betul-betul amanah. Maka dengan support sistem yang seperti itu akan betul-betul menghasilkan pelayanan kesehatan yang jadi wajar kalau dulu itu terjadi seperti itu. Ya, coba kita kita hitung atau kita ingin tahu seberapa sih potensi apa sistem ekonomi syariat itu ya. Jadi ada seorang penulis dari Ibnu Khaldun ya, dari Universitas Ibnu Khaldun yang melaporkan hasil hitung-hitungannya itu dalam satu jurnal bahwa seluruh kekayaan alam di Indonesia itu potensinya per tahunnya itu kalau dikelola sesuai dengan syariat itu akan menghasilkan dana sekitar 18.900 triliun rupiah per tahunnya Mas Yusuf. 18.900 triliun rupiah. Bagaimana cara pengelolaannya? Menurut hadis Nabi, kekayaan alam yang depositnya besar, emas yang depositnya besar, minyak bumi yang depositnya besar, batu bara dan seterusnya, itu adalah milik milik rakyat, milkiyatul ammah. Sedangkan pengelolaannya itu akan dilakukan sendiri oleh negara. Kalaupun negara misalkan butuh alat berat, butuh ahli dan seterusnya itu negara tinggal membeli atau menyewa, tidak diberikan, tidak dikelola dengan sistem bagi hasil seperti selama ini. Kalau selama ini
itu perkiraan ya sekitar 500-an triliun lah yang masuk ke APBN itu, jadi kekayaan alam. Sekitar 500-an triliun. Sedangkan potensinya kalau dikelola syariah itu 18.900 triliun. Nah, APBN kita berapa sih sekarang ini? Sekitar 3 ribuan sekian triliun. Tidak sampai 4.000 triliun. Jadi seperberapanya kekayaan alam, potensi kekayaan alam itu. Kan besar sekali sumber kekayaan alam itu. Artinya support sistem ekonomi Islam yang model begitu tadi itu sangat mampu untuk melaksanakan apa yang dulu pernah dilakukan oleh para khalifah di dalam melayani kesehatan warganya, baik Muslim maupun non-Muslim, baik apa orang kaya, orang miskin, orang desa, orang perkotaan, bahkan orang dari luar negeri pun itu akan berobat secara cuma-cuma di negara khilafah. Jadi betul-betul support sistemnya itu memang tidak diragukan lagi itu Mas Yusuf. Betul-betul akan mampu ya dengan 18.900 triliun rupiah per tahun itu akan sangat mampu dibandingkan dengan tadi itu dana kesehatan yang cuman kalau di negara kita ya paling cuman sekitar berapa 300-an triliun barangkali ya atau 400 triliun itu jauh sekali itu ya. Begitu Mas Yusuf. Baik, jauh sekali ya. Ringnya, rentangnya, kemampuan baik sebenarnya pengelolaan jika dikelola dengan cara yang Islam, dengan cara yang dilakukan saat ini. Berarti bisa dikatakan, apakah saya boleh mengatakan atau bisa dinilai bahwa sistem ini sebenarnya gagal melayani kesehatan masyarakat, dokter? Ya mungkin kalau dibandingkan dengan sistemnya apa Timor Leste mungkin ya lebih baik kita ya. Tapi masa dibandingkan dengan Timor Leste, Rek, gitu. Atau dibandingkan dengan negara mana yang kira-kira wis tidak dipandang gitu ya. Nah, kita kan perbandingan itu tentu saja dengan perbandingan yang baik, yang ideal gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan sistem Islam ya jauh gitu. Sangat-sangat jauh sekali. Dalam sistem kapitalis ini kan eh, kita para dokter itu kan selalu mikir mau menegakkan diagnosis gitu ya. Mau kita periksa di bidang saya aja untuk kultur misalkan kultur eh, sputum ta kultur swab dasar luka ta itu masih mikir-mikir itu Mas Yusuf. Ya kalau saya kultur nanti plafon BPJS habis ini ya kulturnya berapa 500.000 sedangkan plafon BPJS untuk rawat jalan tidak sampai segitu ya tidak sampai 500 misalkan ada orang ISK gitu ya orang ISK infeksi saluran kemih ini kan butuh apa ya kira-kira bakteri penyebab apa namanya ISK-nya ini. Kan butuh dikultur, butuh diperiksa kultur kultur apa namanya aerob kan. Itu ya sekitar 500-an itu harganya. Sedangkan plafon BPJS untuk rawat jalan enggak segitu, masih jauh di bawahnya itu ya, jauh sekali di bawahnya 500 itu. Sehingga tekor gitu. Makanya kemudian dokter mikir-mikir, periksa enggak. Ya ada sih yang tetap nekat memeriksa itu ada, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau umpamanya itu rumah sakit swasta, ya rumah sakit swasta, yang mana dana dari BPJS itu untuk membiayai operasional rumah sakit, kira-kira tutup nggak sih rumah sakit itu? Kalau semua pemeriksaan itu dilakukan, padahal itu butuh gitu kayak. Dan masih banyak yang lain, bukan cuma di ISK aja, bukan cuma di bidang mikrobiologi aja, tapi di yang lain pun juga juga banyak. Pemeriksaannya tidak tidak dilakukan. Kenapa? Karena tekor-tekor tadi itu, khawatir kalau tekor. Dan yang kedua, termasuk juga pengobatannya. Mikir 1.000 kali itu, mau dikasih obat ini. Akhirnya apa? Wes, anu ae, tuku dewe Pak ya, mandiri ya, beli sendiri. Begitu. Ya, nggak tahu apakah itu boleh apa enggak boleh ya kayak gitu. Tapi itu terjadi ya. Itu terjadi. Kasak kusuk di antara teman-teman kita itu ya seperti itulah. Pasien juga mengalami ya. Kalau kita nanya kepada pasien-pasien rumah sakit itu, mereka suruh suruh beli obat sendiri itu ya ya sudah menjadi kebiasaan. Sesuatu yang biasa. Jadi kalau dikatakan apakah gagal apa enggak, ya kalau dibandingkan dengan perbandingan yang lebih jelek gitu ya. Mungkin Timor Leste kali ya. Nah itu tidak gagal. Kita ini hebat itu ya. Tapi kan bukan begitu ya. Kita ini bandingannya dengan syariat Islam. Nah itulah Mas Yusuf. Makanya kalau kita ini belajar syariat Islam itu ya. Kata Rasulullah, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu luhur, superior, dan tidak ada yang melebihi superioritas dari agama Islam. Termasuk di bidang apa kesehatan tadi dan termasuk support sistemnya itu.
Nah, kemudian ada sih orang yang mengatakan begini, eh, sama-sama pakai sistem kapitalis ya. Kita dengan negara tetangga aja, dengan mana Malaysia atau dengan Australia gitu ya. Katanya di sana pengobatan lebih murah gitu ya. Bahkan ada seorang seorang kolega yang mengatakan, oh di sana gratis di Australia gitu ya. Saya nggak tahu pasti sih apakah gratis apa enggak ya. Tapi persoalannya kan bukan cuma gratis atau enggak gratis ya. Persoalannya itu adalah kita sebagai Muslim itu wajib terikat dengan syariat gitu loh. Wajib terikat dengan syariat. Meskipun umpamanya pengobatan gratis, ya tetap aja kita harus terikat dengan syariat. Tidak boleh kita menggunakan sistem sekuler itu. Itu analoginya sama dengan seperti ini, Mas Yusuf. Seorang yang apa namanya pernikahan lah, kita berbicara pernikahan. Pernikahan dengan perselingkuhan. Itu mana yang syar'i? Kan pernikahan kan ya. Perselingkuhan kan tidak syar'i, tidak syar'i. Nah, di dalam pernikahan yang syar'i itu mungkin saja terjadi apa namanya KDRT gitu ya. Mungkin saja suami istri nggak dikasih anak, nggak dikasih keturunan. Sedangkan yang di perselingkuhan di kumpul kebo itu mereka saling menyayangi ya, mereka akur, nggak pernah KDRT, terus kemudian anaknya juga banyak, mungkin juga disekolahkan di sekolah-sekolah yang bonafit itu. Apakah terus? Nah kan terbukti kan kalau kumpul kebo kan bisa juga itu. Ya udah deh kita nggak usah nikah kumpul kebo aja, hanya gara-gara melihat hasil atau outcome dari kumpul kebo bisa menghasilkan anak dan seterusnya. Ya tentu tidak seperti itu ya. Tentu kita tetap berpikir bahwa ya menikah itu syar'i, termasuk khilafah dan syariah itu syar'i, Islam kafah itu syar'i, gitu. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Sedangkan eh, apa namanya pengaturan sistem kesehatan yang diserahkan kepada publik ya atau diserahkan kepada mekanisme pasar namanya ya itu tidak syar'i karena di dalam syariat Islam seharusnya pengobatan itu di apa namanya tanggung oleh pemerintah dengan support system yang sangat luar biasa powerful tadi itu Mas Yusuf. Baik, ini harusnya obrolan ini harusnya sampai ke seluruh masyarakat Indonesia nih dokter. Harusnya ini menarik sekali, ini amazing banget. Bagaimana kisah-kisah terdahulu yang jujur ini salah satu kisah yang baru pertama kali saya dengar tentang bagaimana sistem Daulah Islam, sistem khilafah memberikan pelayanan sebagus itu kepada orang sakit, even itu dari luar negeri, Masya Allah. Mudah-mudahan banyak sekali yang nonton video kita ini, dokter. Ini Amin keren banget. amin semoga barokah ilmunya. Kisah lainnya ini segera. Baik, dokter, terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak atas pencerahannya. Sekali lagi saya berharap berdoa mudah-mudahan banyak sekali yang nonton video ini dan tercerahkan dengan obrolan kita pagi ini. Terima kasih. Amin. Baik, pemirsa, demikian tadi obrolan saya dengan Ustadz Dr. Muhammad Amin tentang bagaimana seharusnya negara melayani atau menjamin kesehatan bagi para warganya. Ini sangat menarik, ini sangat amazing banget hari ini obrolan kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya lebih banyak lagi masyarakat yang tercerahkan dengan obrolan-obrolan kita. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan dalam tema yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.